Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah, azzalallahu ayyakum. Pada pertemuan yang lalu ada hal yang saya sampaikan, yakni terkait dengan takdir yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada takdir buruk dari Allah Azza wa Jalla. Semua yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, itu adalah kebaikan. Tapi menjadi buruk dalam pandangan manusia dan perbuatan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana, Allah Maha adil, dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, maka tidak mungkin Allah menciptakan keburukan bagi hamba-hambanya. Contohnya sakit, orang yang ditakdirkan sakit atau penyakit. Sakit adalah keburukan dan musibah dalam pandangan manusia di dunia. Akan tetapi hal itu merupakan kebaikan di akhirat dan merupakan kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hal itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, disucikannya jiwa, diangkatnya derajat, dan diberikannya kenikmatan yang abadi. Sakit dalam pandangan kalau kita melihat sekilas, yaitu sesuatu yang enggak baik. Tapi ternyata Allah menciptakan penyakit itu isinya sebetulnya kebaikan. Kapan sakit itu menjadi keburukan? Kalau manusianya yang merespon rasa sakit itu dengan mencela takdir. Tapi kalau dia merespon ujian Allah berupa sakit itu dengan kesabaran, dia yakin bahwa sakit itu kebaikan buat dia, maka sakit itu akan menjadi kebaikan dan melahirkan banyak kebaikan yang tidak bisa dia hitung kebaikan yang muncul dari sakit itu. Ya tadi diantaranya, dosa-dosanya dihapus, derajatnya ditinggikan, dimasukkan ke dalam syurga, merasakan kenikmatan yang abadi. Gara-gara apa? Takdir yang namanya sakit. Sakit itu maka bagi Allah itu bukan keburukan. Menjadi keburukan bagi kita yang memandang itu, yang merespon, yang menilai. Tidak ada keburukan. Bahkan iblis itu ketika Allah menciptakan itu kebaikan. Tapi ketika manusia mengikuti iblis, itu menjadi keburukan. Ya. Dan ini perlu kajian dan perlu pemikiran, mengambil hikmah-hikmah dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kenapa kita tidak melihat kebaikan? Karena hati kita terkotori oleh syahwat dan nafsu. Sehingga kita tidak bisa melihat hikmah-hikmah di balik takdir-takdir tersebut. Hikmah, ya.
Jadi mengkaji hikmahnya bukan menelusuri tentang takdirnya. Nanti akan kita singgung, takdir itu jangan ditelusuri. Diperdalam, dikaji secara mendalam, takdir itu apa sih? Itu tidak akan memberi kepuasan, yang ada justru akan membingungkan dan bahkan bisa menyesatkan. Tapi yang jelas kita harus yakin bahwa tidak ada takdir buruk, yang ada adalah dari Allah semuanya baik. Ya. Apakah pembantaian yang dilakukan oleh Zionis kebaikan-kebaikan? Bukan kita syukuri pembantaian yang sekarang itu, tapi takdir itu kebaikan bagi rakyat Palestina yang wafat di antara mereka karena kezaliman Zionis. Insya Allah syuhada. Mereka tidak akan merasakan penderitaan, insya Allah. Ya. Dan di situ Allah akan melihat siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang imannya hanya sekedar di lisan. Karena kalau tidak ada ujian seperti itu, tidak terlihat mana orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, mana orang-orang yang hanya sekedar mengaku cinta kepada agama. Mana orang yang sekedar mengaku dan mana orang yang betul-betul menunjukkan cintanya dengan kebenaran dan kejujuran. Ada banyak hikmah. Ini yang diingatkan oleh para ulama kita, maka jangan pernah menisbahkan keburukan takdir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, keburukan itu bukan dinisbahkan kepadamu. Keburukan bukan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ikhwani fillah sekaligus mendidik jiwa kita untuk selalu menerima keputusan dan takdir dari Allah. Ketahuilah, yakinilah bahwa itu kebaikan. Asalkan kita merespon takdir itu dengan apa? Dengan sabar. Sikap kembali kepada Allah. Pasti apa yang kita terima dari hal yang tidak mengenakan itu akan melahirkan banyak kebaikan. Kebaikan yang nantinya kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah itu maha hakim, alimun hakim. Allah yang maha mengetahui segala-galanya, Allah yang maha bijaksana. Dan inilah rahasia kenapa orang-orang beriman di zaman sahabat, zaman setelah mereka, bahkan sampai hari ini, orang-orang yang diberi ujian, bahkan ujian bertubi-tubi datang kepada mereka, mereka tetap istiqamah di jalan Allah. Mereka tidak berubah keyakinannya. Mereka tidak berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Mereka tahu takdirnya Allah itu baik. Ya. Saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah dengan penindasan dan penjajahan, luar biasa kesabaran mereka, Pak. Kalau ujian yang diterima rakyat Palestina dipindahkan ke sini, belum tentu kita sabar seperti mereka. Belum tentu kita sabar seperti mereka, Pak. Luar biasa. Kuncinya apa? Karena mereka husnudzon kepada Allah. Mereka yakin, seyakin-yakinnya apa yang sekarang mereka hadapi ini adalah ujian dari Allah. Dan tidak ada keburukan di dalamnya. Di situ mereka memperlihatkan syariat jihad fi sabilillah. Karena bumi jihad itu bumi di mana penjajah masuk di negeri kaum muslimin, menjajah mereka, maka disitulah kaum muslimin wajib jihad melawan mereka. Dan rakyat Palestina, Gaza yang dijajah, mereka punya kesempatan untuk menjalankan ibadah jihad fisabilillah.
Jihad mengangkat senjata. Tapi jihadnya mereka tidak boleh kemudian kita praktekkan di mana? Di Indonesia. Yakni dengan mengangkat senjata, melawan siapa? Ya. Melawan siapa? Itu lawan itu, munafik. Yang bilang munafik siapa? Semua itu harus ada apa? Ada komandonya. Komandonya itu pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok ente, bukan. Jadi hati-hati. Yang jelas negara Palestina yang dijajah oleh Zionis, dan kita terus berdoa untuk kebaikan saudara-saudara kita, kemenangan kaum muslimin di sana. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera mengusir kaum Zionis. Dan Zionis itu sampai hari ini memang terus menerus melakukan kezaliman dan didukung oleh siapa? Negara-negara yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya. Mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang mengaku sebagai negara demokratis. Tapi tidak ada hak bagi kaum muslimin. Darah kaum muslimin tidak ada nilainya. Sehingga Zionis menjajah, membunuh, didukung. Bahkan na'udzubillah, perjuangan orang-orang yang dijajah disebut teroris. Jadi jangan membanggakan negara barat, Pak. Jangan bangga, oh demokrasi, negara yang menjunjung tinggi. Kadzabun, para pendusta. Mereka tidak mengenal yang namanya kemanusiaan, kecuali hanya untuk golongan mereka dan kepentingan mereka. Baru mereka berbicara tentang kemanusiaan. Tapi kalau tidak punya kepentingan, mereka tidak mengenal kemanusiaan. Jadi barat itu baik karena punya kepentingan dia. Bukan semata-mata dia mendorong, bukan semata-mata karena kemanusiaan. Dan ini terbukti, ikhwan fillah. Berbeda dengan kaum muslimin yang mempraktekkan Islamnya. Saya bicara kaum muslimin yang menjalankan Islamnya. Dia menolong, dia menghormati kemanusiaan. Kenapa? Karena ini ajaran agama. Dimanapun, kapanpun, dalam kepentingan apapun, dia tidak peduli. Dia tetap menjaga kemanusiaan. Dalam perang, dalam Islam tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh sengaja membunuh kaum wanita. Kalau sampai terjadi ada orang yang sengaja membunuh, berarti dia tidak mewakili kaum muslimin, tidak mewakili ajaran Islam. Ya, terlalu jauh ke sana. Kembali kepada takdir tadi. Jadi semua takdir itu, ikhwan fillah azzallahu wa iyyakum, adalah baik. Dan ini harus menjadi, dan inilah rahasia kenapa mereka bertahan, bersabar, ya. Bahkan orang-orang saleh ketika diuji oleh Allah, mereka tetap mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena keadaan apapun, kalau kita iringi dengan syukur dan sabar, semuanya akan berbuah. Buah yang manis dan berbuah kebaikan. Apa yang dirasakan tidak enak, yang dirasakan sakit, itu hanya akan dirasakan sebentar saja. Tapi nanti akan merasakan buah yang manis, yang tidak akan pernah dia tidak merasakan buah tersebut. Akan terus-menerus dan berada dalam kegembiraan. Ketika segala sesuatu dia lihat itu ada kebaikan dan dia sikapi dengan kesabaran. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, yang disinggung terkait dengan masalah takdir ini, ada orang-orang yang berdalih dengan takdir ketika mereka melakukan kejahatan, ketika mereka melakukan kekufuran. Di antaranya orang-orang kafir, orang-orang musyrik berdalil dengan takdir dan kehendak Allah untuk kemusyrikan mereka. Mereka mengatakan bahwa jika Allah tidak menghendaki mereka menjadi musyrik,
pasti mereka tidak akan terjatuh pada kesyirikan. Ya. Ini ucapan orang-orang musyrik yang direkam, yang disampaikan, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-An'am ayat 148, 149. Orang-orang musyrik itu mereka mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Itu ucapan mereka untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka. Dan ini diucapkan oleh sebagian orang. Ya, saya berzina ini ya takdir Allah. Nah, itu dulu dikisahkan, diriwayatkan, ada orang yang mencuri. Ya, dia mencuri. Kemudian karena hukuman orang yang mencuri di dalam Islam itu dipotong, tentu dengan persyaratan-persyaratannya, bukan asal potong. Dan yang motong itu siapa? Pemerintah, walil amr, bukan sembarang orang. Menegakkan hudud, menegakkan hukuman itu harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Tak boleh antum, tetangga antum mencuri atau nemu pencuri lalu dipotong barang-barang, la'udzubillah, tak boleh. Di zaman Umar bin Khattab ada orang mencuri, lalu ketika dia mau dieksekusi, dipotong tangannya. Potong tangan itu telapak tangannya, bukan tangan semuanya. Dia berdalil dengan takdir. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena takdirnya Allah. Nah, Umar tidak bodoh, Pak. Umar itu orang cerdas. Ya, Umar bin Khattab maksudnya. Kata Umar bin Khattab, kami pun memotong tanganmu dengan takdirnya Allah. Ya. Kalau kamu bilang saya mencuri dengan takdirnya Allah, saya potong kamu juga dengan takdirnya Allah. Ya, itu yang saya kemarin ada guyonannya ulama. Salah seorang syekh menyatakan, ya, ada ungkapan, kalau ada orang yang nakal, bermaksiat, kemudian berhujjah dengan takdir, tampar wajah orang itu. Ya, tampar. Kemudian katakan, saya menampar kamu ini karena takdir. Ya. Tidak bisa, Pak. Itu argumen ucapan orang-orang musyrik. Kita ini musyrik ini menyembah Tuhan selain Allah. Kita berbuat kesyirikan ini ya karena takdirnya Allah. Maka Allah katakan, demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kalian mempunyai suatu pengetahuan sehingga dapat kalian mengemukakannya kepada kami? Dari mana kalian tahu bahwa kalian ini sudah melihat takdirnya Allah? Dan kan tidak ada orang tahu. Kita kan tidak bisa melihat takdir. Ketika kita mengatakan saya sudah ditakdirkan, dari mana? Nah, itu namanya taqawul ala Allah. Kalian tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan kalian tidaklah berbicara kecuali dengan kedustaan. Itulah jawaban Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang berdalih dengan takdirnya untuk melakukan kemaksiatan. Allah mempunyai hujjah yang kuat. Jawaban Allah itu amat gamblang karena berpijak di atas dua hal yang aksiomatik, yang pasti diterima dan tidak diperdebatkan lagi kecuali oleh orang-orang yang lebih mencintai kebutaan daripada petunjuk. Maka ia pasti akan memperoleh kebinasaan. Dua aksiomat itu adalah, hal yang pasti diterima itu adalah, pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla menimpakan siksanya dan menurunkan hukumannya kepada orang-orang kafir terdahulu. Ya. Yakni Allah sudah menyampaikan dulu orang-orang kafir sudah ditimpakan siksa kepada mereka. Falau lam yakunu mukhtarina, kalau seandainya mereka
melakukan itu bukan atas pilihan mereka sendiri, niscaya Allah tidak akan menyiksa mereka. Karena Allah Maha Adil. Dan tidak akan menzalimi siapapun. Dan orang yang berdalih dengan takdir Allah untuk kekufuran dan kemaksiatan, kemungkinan hanya dua. Mungkin dia mengimani wujud Allah dan mungkin tidak mengimaninya. Kalau dia mengimani wujudnya Allah, dia mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia harus mengimani keadilan Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dari kezaliman. Karena kezaliman itu adalah sifat yang cacat, tidak mungkin Tuhan cacat. Tidak mungkin Tuhan itu memiliki sifat kelemahan dan kekurangan. Dan kezaliman merupakan sifat kelemahan dan kekurangan. Kezaliman itu bukan menunjukkan kekuatan, itu menunjukkan sifat yang lemah. Dan tidak mungkin itu dimiliki oleh Tuhan. Tidak mungkin Allah menghukum hambanya atas dasar kezaliman tanpa ada ikhtiar dari hamba-hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kekurangan apapun. Dan tidak diragukan lagi bahawa menyiksa orang yang tidak punya pilihan adalah kezaliman. Tidak mungkin Allah menyiksa orang yang tidak punya pilihan sama sekali. Kalau ada orang yang tidak punya pilihan sama sekali kemudian disiksa atas perbuatannya, berarti penyiksaan itu bukan keadilan, tapi kezaliman. Dan itu diternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdalih dengan qadar Allah untuk melakukan kemaksiatan, sementara ada bukti hukumannya bagi orang yang maksiat, itu sama saja dengan menuduh Allah berbuat zalim. Dan kalau orang itu menuduh Allah berbuat zalim, itu bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah lalu dia menuduh Allah itu zalim. Dan jika yang berdalih dengan qadar itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah, maka berdalih dengan takdir pun adalah kontradiksi dan tidak perlu dijawab. Kalau dia tidak percaya dengan Tuhan, lalu dia berdalih dengan ini takdirnya Tuhan. Ini kan kontradiksi. Wong dia sejak awal tidak percaya dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang berdalih dengan takdir untuk kekafiran dan kemaksiatannya, sesungguhnya telah bersikap sok tahu terhadap Allah tanpa dasar ilmu. Sebab bagaimana ia bisa berdalih bahwa Allah telah menetapkan bagi dirinya kekafiran dan kemaksiatan sebelum hal itu terjadi, padahal takdir Allah adalah hal yang gaib, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dari mana dia tahu? Takdir itu kan rahasianya Allah. Maka orang kalau dia berbuat keburukan, dia yakin itu takdir Allah, tapi atas pilihannya. Memang Allah mentakdirkan, tapi Allah juga memberikan pilihan. Dan jangan pernah mengatakan ini takdir Allah sebelum kita melihat. Kalau kita belum melihat ini lalu kita katakan takdir Allah, berarti kita ngomong tanpa dasar ilmu. Di samping itu sebelum ia melakukan kemaksiatan, ia juga diperintahkan untuk taat dan melaksanakan perintahnya. Atau dengan kata lain, bagaimana ia boleh mengatakan Allah telah menetapkan bagi diriku untuk mencuri, maka saya pergi untuk melaksanakan takdirnya. Adakah dia mengetahui Lauhul Mahfuz lalu membacanya hingga ia mengetahui apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, padahal waktu yang sama dilarang melakukan kemaksiatan dalam bentuk mencuri dan sebagainya. Ini intinya ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, tidak dibenarkan seorang berhujjah berhujjah untuk kemaksiatannya dengan takdir seolah-olah dia tidak bersalah, yang salah takdirnya Allah. Kenapa? Intinya Allah sudah memberi pilihan kepada kita.
Allah sedang memberi pilihan kepada kita saat ini. Allah memberi pilihan kepada saya minum atau tidak, diberi pilihan oleh Allah. Manusia diberi pilihan oleh Allah, mau ke masjid atau tidak ke masjid. Ya. Semuanya ada pilihan. Kemudian, ikhwani fillah, pembahasan selanjutnya, ini yang sebetulnya lebih perlu kita tekankan, bahwa takdir itu merupakan hal yang rahasia dan kita dilarang untuk menyelaminya. Ya. Terus terang, antum kalau memikirkan lebih dalam tentang takdir, Pak, tidak nemu ujungnya, Pak. Seperti lautan yang tidak nemu dasarnya, Pak. Itulah mengapa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ditanya tentang takdir, apa kata beliau? Takdir itu jalan yang gelap, janganlah engkau menempuhnya. Artinya jalannya itu gelap. Anda kalau mau meraba-raba bisa gak karu-karuan. Ya. Takdirnya Allah. Orang itu mengatakan, terangkanlah kepadaku tentang qadar. Kata Ali bin Abi Thalib, takdir itu lautan yang dalam, janganlah engkau menyelaminya. Ia berkata lagi, terangkan kepadaku tentang qadar. Ia menjawab, al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasia Allah, maka janganlah engkau membebani diri dengan memikirkan terlalu dalam terhadap takdir itu. Karena takdir itu rahasianya Allah. Allah sebutkan beberapa hal terkait dengan takdir, kita imani saja. Dan kita dituntut untuk melakukan ini, kerjakan. Dituntut untuk meninggalkan ini, tinggalkan. Itu tugas kita. Bukan memikirkan rahasia-rahasia yang Allah rahasiakan dari makhluk, gak kuat akal kita. Sama seperti sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah kita tidak mengetahui kaifiyahnya, bentuknya kita tidak tahu. Tapi ketika Allah menyampaikan, kita imani seperti apa adanya. Dan itulah ujian keimanan namanya, Pak. Iman itu terhadap sesuatu yang gaib. Kalau iman terhadap sesuatu yang terang benderang, tidak gaib, namanya bukan iman. Dan itulah yang membedakan orang kafir dengan orang beriman. Orang kafir itu kan nggak mau terima kecuali yang logis. Kalau nggak logis ditolak. Disitulah ujian keimanan. Termasuk dengan masalah takdir. Maka jangan diselami, Pak. Jangan kemudian antum mendengarkan ceramah, lalu selesai ceramah ustadznya diajak debat tentang takdir. Nggak ketemu. Saya pernah diajak debat, bukan diajak debat, gini. Bagaimana kalau gini? Bagaimana? Ya akhi. Saya katakan al-qadaru sirrullah. Tidak bisa antum. Ya. Loh kalau seperti ini kan gini. Loh kalau seperti ini kan gini. Itulah yang bisa kita fahami. Tapi ingat, takdir itu adalah sesuatu yang gaib. Kamu daripada ribut gini, pusing kepalamu, kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Diuji oleh Allah, yakinilah itu kebaikan, respon dengan kesabaran. Diberi nikmat, respon dengan rasa syukur. Selamat. Nanti di akhirat insya Allah ngerti kita. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW menemui sahabat-sahabatnya yang pada saat itu mereka memperbincangkan soal takdir, Pak. Dan ini sudah terjadi sahabat-sahabat. Memperbincangkan soal takdir. Terlihat dari wajah Rasulullah SAW raut wajah yang tidak senang. SAW. Beliau tidak senang. Maka Rasulullah berkata, mengapa kalian membenturkan sebagian kitab Allah dengan sebagian yang lain? Orang yang mendalami nanti bisa-bisa dia membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dengan cara itulah binasanya orang-orang sebelum kalian.
Loh kalau sudah ditakdirkan, bagaimana dengan ini? Loh ada ayat yang berbunyi seperti ini, bagaimana? Ayat-ayat tentang iman itu didekati dengan apa? Keyakinan, bukan didekati dengan logika. Ini penting. Hal-hal yang berkaitan dengan gaib jangan didekati dengan logika. Kita gak akan mampu terbang ke sana. Kalau manusia yang tidak diberi alat, tidak diberi sayap oleh Allah, lalu dia mau terbang seperti burung, nyampe apa enggak, Pak? Ya, jatuh dia. Maka ada batasan. Jangan didekati dengan logika. Itulah mengapa para orang-orang yang terjun dalam dunia filsafat, terjun dalam dunia ilmu kalam, mereka akan banyak menolak ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena mereka mendekati dengan logika ketika mereka tidak nemu argumentasi yang logis. Ini wahyu loh. Tidak nemu argumentasi yang logis, maka mereka melakukan penakwilan. Penakwilan itu dipalingkan maknanya agar sesuai dengan logikanya. Itulah yang diingatkan oleh ulama salaf, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam, aku akan cambuk. Perlu dicambuk orang itu, biar ininya waras. Maka mendekati ayat-ayat Allah, terutama yang terkait dengan hal-hal yang gaib, jangan pakai logika. Karena kita gak nyampe ke situ. Pakainya apa? Keyakinan, al-iman. Ya. Itu jalan keselamatan. Pasrah, tunduk, yakin. Dengan mengakui bahwa kita inilah lemah. Antum kalau paksa, ya, paksakan berjalan di awan, di udara. Padahal antum tidak punya alat di dalam anggota tubuh kita, pasti akan jatuh. Ya, kecuali Superman. Ya. Walaupun Superman itu sudah ada ya. Jadi jangan paksakan menyelami apa yang memang kita tidak mampu sampai untuk ke sana. Logika ini gunakan untuk mengembangkan dunia kita. Ya, akal kita ini untuk dunia kita. Silahkan. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan ayat-ayat Allah, maka kembalikan kepada pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat yang terkait dengan hal-hal yang gaib, maka pendekatannya adalah iman, keyakinan dan kepasrahan. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.